Jangan waktu sembahyang hendak melihat Tuhan seolah menyembah Allah. Apalagi maaflah membayangkan Ka'bah dan menyembah Ka'bah. Ka'bah itu kan ada Tuhan. Itu arahnya aja. Jangan sampai kita di dalam batin menyembah Ka'bah. Kada boleh. Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah untuk kiblat. Dahulu kiblat kita itu umat Islam itu ke Baitul Maqdis asalnya. Kada ke Ka'bah, kada. Lawas tuh 1 tahun 8 bulanan Nabi itu. Hanyar tahun kedua Hijriah pindah ke Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa bukan menyembah Ka'bah. Selama ini kan ada orang yang berpendapat kayak itu. Nah, apa jar umat Islam itu jar menyembah batu hitam, Hajar Aswad maksudnya. Tidak ada umat Islam menyembah itu. Tapi kenapa mereka rukuk, mereka sujud di situ? Mereka menyembah Allah cuma untuk keseragaman seluruh dunia mengarahnya ke Ka'bah. Arah benar aja. Itu pun kalau diketahui, amun kita kada tahu kemanakah jadi aja sembahyang. Kalau pas suatu saat pian berjalan misalnya ke luar negeri, di luar negeri itu kada ada masjid, kada ada musala. Waktu sembahyang sampai anak sembahyang betakun orang kada tahu juga, tahun ini enggak di Islam. Mungkin itu kada bersembahyangan lah. Tetap sembahyang, arah mana kemana ya sudah. Fa inna ma tu'allu fasama wajullah. Karena kita bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Baitullah, kita nyembah Allah, arahnya saja ke Ka'bah. Nah itu gitu. Jadi kita kadang bingung kan di kapal kan misalnya. Ini tulak berjalan bekapal di tengah laut. Soalnya sekapalan orang ada bersembahyangan. Kayak apa ini apalagi hendak bertakon kemana menakon akan bertakon lawan apa karyawannya apa tuh? Krunya kemana arah kiblat? Ini nggak tahu. Udah sembahyang aja kemana kah? Sahajalah, sahaja. Yang wajib kita menghadap kiblat itu kalau diketahui. Ya cari pang dahulu lah informasinya cari. Cuma kita ini biasanya melihat matahari kalau lah matahari karena arah barat. Nah, kasih itu matahari sudah. Baik. Yang ketiga sikap kita adalah menyeimbangkan antara zahir dan batin. Menyeimbangkan antara zahir dan batin. Jadi Allah az-zahir, Allah al-batin. Dan ternyata Allah menciptakan kita pun juga ada aspek fisik, ada aspek batin. Ada yang zahir, ada yang batin. Dua-duanya nih Pak perlu makan. Dua-duanya perlu makan. Yang zahir perlu diberi makan, yang batin lebih lagi perlu diberi makan. Bila satu aja di antara dua ini kada dikasih makan, kelaparannya berbahaya manusia. Nah sebagian tuh kadang-kadang orang lebih mengutamakan makanan lahir ketimbang makanan batin. Itu aja masalahnya tuh banyak. Malah sudah makan maka jam berapa sarapan? Jam 8. Terlambat sedikit enggak dakon. Ya jaga benar itu demi kesehatan. Makanan harus tepat waktu. Jangan kada karuan karena kalau waktu makan kada karuan itu macam-macam penyakit muncul. Makanan lahir diperjuangkan siang malam. Makanan batin belum tentu. Makanya Allah wajibkan kita puasa. Supaya makanan batin lebih diutamakan. Tidak boleh kamu makan seharian. Lahir kalau sudah dikasih makan. Batinmu kasih makan. Sebab kalau batin itu kanyang baik. Biar kada makan kanyang aja. Awalnya bilanya batinnya itu kenyang. Biarpun lahirnya kita kurang makanan tetap kita gembira. Tapi kalau batinnya itu lapar. Biar makanan bertumpuk. Sapi yang berjubung makan tetap pusang. Berapa aja diberi Tuhan pusang terus. Kenapa? Karena batinnya kurang makan. Jadi seimbangkanlah antara yang batin dengan yang lahir. Yang ketiga, yang keempat itu membersihkan hati dari segala kotoran, noda dan dosa dan mengisinya dengan zikrullah. Kita bersihkan hati, batin kan batin itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotoran-kotoran di hati, iri hati lawan orang, sombong, angkuh, merasa hebat, merasa pintar pada orang, dihilangkan semua dalam hati.
Nah itu makanan batin itu macam itu. Kita pengajian ini makan batin Pak Hebel nih. Sebenarnya makanan batin. Dan yang terakhir kita diajarkan supaya mengendalikan hawa nafsu. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu, kita mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu semua urusan zahir yang dianunya. Nah kita ada waktu sekitar beberapa menit lagi lah. Khasiatnya apa nih kalau orang berzikir? Coba kita lihat kitab Senjata Mukmin ini. Ulun selalu mengambil inilah karena bagus tuh. Kiai Haji Husain Qadri mengatakan al-batin maknanya yang terdinding daripada mata. Nah sini mengartikan terdinding daripada mata. Khasiatnya nih. Barang siapa membanyakan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya batin, ya batin, ya batin pada pagi-pagi, tengah hari dan sore. Oh ini 3 kali nih, pagi, siang, sore lah. Sini kan menyambat berapa banyaknya, cuma banyak-banyak sedang. Barang siapa membanyakkan berzikir dengan dia seperti dikatanya ya batin pada pagi-pagi, tengah hari dan sore, ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Dalam hati ingatlah kepada Allah yang maha batin dari maha tersembunyi. Insya Allah jinak hatinya. Nah jinak, ini maksudnya apa ya? Jinak itu apa ya? Tidak keras untuk menerima kebenaran, jinak untuk ibadat pada Allah, dan tetap nafsunya tidak bergelora. Yang paling alih itu kalau nafsu ini pengen bergelora terus, itu istilah orang hulu sungai itu kada kasimbahan, berapa aja dapat nikmat Allah kada mau cukup karena nafsunya yang bergelora. Tapi kalau nafsu ini tetap, itu nafsunya tenang. Bahasa Qur'annya nafsul mutmainnah. Wah kalau sudah dapat ini lapang benar ini. Nafsul mutmainnah. Dan tetap nafsunya dan aman daripada yang ditakutinya. Jadi amalan orang yang batin tadi, pertama hatinya jinak, 2 nafsunya terjaga, tetap, 3 aman daripada sesuatu yang ditakuti. Takutan apa pian? Baca ini. Apa itu takutan? Aku kegair ini takutannya takut. Jadi hati itu kadang mau resah dan gelisah. Ya batin. Dan barang siapa berzikir dengan dia tiap-tiap hari 33 kali. Ini 33 kali terserah aja pagi kah, siang kah, malam kah. Insya Allah dijadikan ia daripada ahlul yakin. Orang yang memiliki keyakinan. Kita itu Pak yang jadi masalah kadang-kadang keyakinan kita kada kuat. Orang bahari itu kan apa ya terbukti sangat cakap berdoa tuh nahap lah atau apapun karena yakin. Kalau membaca baiklah nama mindah singgasana Ratu Bilqis tuh nah. Ya ingat kalau Nabi Sulaiman itu kan minta Ratu Bilqis itu supaya masuk